Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Saya mau ajak saudara kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini bertemakan kasih yang sejati. Saya berharap saudara sudah juga membaca beberapa firman Tuhan. Yang pertama diambil dari 1 Samuel 15 ayat 34 sampai 35. Berikutnya dari 1 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 13. Berikutnya dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 sampai dengan pasal yang ke-11. Berikutnya dari Injil Matius pasal 8 ayat 18 sampai 34. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini kami kembali boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga iman kami terus diteguhkan dan kami terus boleh tetap setia mengiring Engkau dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu berbicara dan memberikan kekuatan sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara. Izinkan saya membaca dari 1 Samuel 15 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea. Saul sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Perenungan kita saudara pada hari ini dalam 1 Samuel 15 ayat 34 sampai 35 yang tadi sudah kita baca. Kita melihat momen yang sangat emosional antara Samuel dan Saul. Setelah Saul ditolak sebagai raja karena ketidaktaatannya, Samuel pergi dan tidak lagi bertemu Saul sampai hari kematiannya. Namun Alkitab mencatat bahwa Samuel berduka karena kondisi Saul. Ini menunjukkan bahwa hubungan seorang pemimpin dengan orang yang dipimpinnya bukanlah hubungan yang dingin atau sekedar formalitas. Ada keterlibatan hati, ada kasih, dan ada luka ketika yang dipimpin jatuh. Kasih yang sejati dalam kepemimpinan bukan hanya tentang kehormatan atau posisi, tetapi juga tentang beban dan tanggung jawab yang mendalam. Apa yang dapat kita pelajari dalam kejadian Samuel dengan Saul? Maka yang pertama, kepemimpinan membawa beban. Galatia 6 ayat 2 berkata, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu." Samuel adalah nabi yang dihormati, tetapi posisinya tidak membuat hidupnya ringan. Ia harus menghadapi kenyataan pahit ketika Saul, orang yang ia urapi sendiri di masa lampau, telah gagal memimpin bangsanya. Saudara dapat membaca dalam Ibrani 13 ayat 17. Seorang pemimpin sejati tidak hanya menikmati posisi, tetapi juga memikul beban orang-orang yang dipimpinnya. Ketika mereka gagal, pemimpin ikut merasakan dampaknya, baik secara rohani maupun emosional. Hal kedua, kasih yang sejati melibatkan hati. Dapat saudara baca dalam Roma 12 ayat yang ke-15 berkata, "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis." Samuel tidak bersikap acuh terhadap Saul meskipun Saul gagal. Samuel tetap berduka. Kasih yang sejati bukan hanya tindakan tetapi juga perasaan. Pemimpin yang benar tidak menjaga jarak emosional demi profesionalitas, melainkan berani terlibat, mengasihi, dan bahkan terluka. Dapat saudara baca dalam Filipi 1 ayat 8. Hal ketiga, tanggung jawab rohani tidak bisa dilepaskan. Yeskil 3 ayat 17-18 berkata, "Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku." Samuel tahu bahwa Tuhan telah menolak Saul, namun ia tetap merasakan kesedihan. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin tidak berhenti ketika orang yang dipimpinnya gagal.
Pemimpin bertanggung jawab bukan hanya atas tugas, tetapi juga atas kehidupan orang lain. Ada dimensi rohani yang serius dalam kepemimpinan yang tidak bisa dijalani dengan setengah hati. Hal keempat, kasih yang sejati tetap tegas dalam kebenaran. Efesus 4 ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Samuel tetap menyampaikan kebenaran kepada Saul, meskipun itu menyakitkan. Kasih sejati bukan berarti membiarkan kesalahan. Justru kasih yang sejati berani menegur dan berdiri dalam kebenaran, walaupun konsekuensinya adalah relasi yang terluka. Refleksi kita pada hari ini, saudara. Kasih yang sejati bukanlah kasih yang nyaman. Ia adalah kasih yang berani memikul, berani merasakan, dan berani tetap setia dalam kebenaran. Itulah kasih yang Tuhan kehendaki dalam setiap pemimpin. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk perenungan pada hari ini yang memberikan pengertian bagi kami dan mengingatkan kami bahwa kami tetap menjadi pemimpin yang Engkau telah tetapkan memimpin mereka, supaya mereka juga tetap setia dan tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau terus Tuhan Yesus menyertai dan menuntun langkah-langkah kami, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.